Batu Malang ya. Terima kasih Pak Febri. Bapak. Atur buat Mas Eko. Anom Derengada. Itu mana nama Pak? Bendungan Karanganyar. Kalau ya. Ayam. Ayo Pak. Halo. Tulan apa Pak? Goyangnya di Minggu nang omah. Ayo, Eroso. salib nyopas. Bahwa untuk acara hari ini adalah kita membahas tentang pohon. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan memilih satu pohon dulu, nanti kita bahas dari kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Seperti yang disampaikan Pak Slamet tadi, kalau yang besar nanti di tempat, kalau yang kecil bisa dibawa ke sini. Kebetulan hari ini kita juga kedatangan tamu Mas Febri yang mungkin pengalamannya sangat luar biasa. Nanti Mas Febri bisa memberikan beberapa masukan penilaian dan sebagainya. Nah ini nanti tolong bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya mumpung ada suhu-suhu di sini. Nanti kalau kebelandangan nanti sudah ada yang gede, sudah bagus, ada yang beberapa kebelandangan akhirnya banyak yang mati ranting. Jadi harus sering pressing ya Pak? Sering ya, yang penting kontrol. Dikontrol terus ya? Ya. Udah masuk medium Pak? Semua lewat dikit ya? Ya kalau masih minion masih masuk ini. Masuk minion, oh bisa dimasukin. Minion masih bisa masuk. Panitianya saya tak masukin. Ada kebijaksanaan. Ya ini antara medium, mungkin dibuat small ini masih bisa kok ini. Pendekin. Ya pendekin. Bisa nih. Formal. Dijual berapa Pak? Terus Monggo mungkin ada yang ditanyakan. Programnya berapa tahun Pak Joko? kalau ini pohon sudah lama, ini mungkin 10 tahunan sudah ada. Cuma karena tidak terawat, ya enggak begitu. Kalau di rumah pasti terawat. Tak tuntuni ya. Akibat dari tidak terawatnya apa ini Pak? Yang tampak di sini? Yang jelas kelihatan sekali ada di sini. Ini batang ini membesar, enggak teraturan. Ini harusnya yang ini hilang. Ini kan sudah besar sekali. Ya. Jadi batangnya tidak ngepen gitu ya Pak ya? Iya, ini tidak ngepen. Ya. Nah, rencana nanti ini saya potong. Ini. Saya potong ini. Akhirnya nanti ini sebagai terusannya, sebagai puncaknya ini nanti. Karena ini kalau tidak dipotong, ini kelihatan sekali membesar. Ini dipotong pun ini juga kelihatan membesar juga. Oh iya iya. Iya. Jadi jendol gitu ya? Jendol, ya. Penyebab mudahnya mati ranting atau mati danto? Ya, jadi salah satunya sudah kita terangkan adalah ada satu atau dua cabang yang dominan. Itu tidak hanya pohon di Kalimantan, tidak hanya pohon Kalimantan aja, hampir semua pohon seperti itu. Kalau ada yang dominan, pasti yang lain kalah. Apalagi pohon-pohon yang cepat tumbuh seperti Kalimantan, waru, dan anting putih dan sebagainya itu. Kalau dia ada yang ngelos satu, biasanya yang satu kalah. Semakin rapat memang semakin mudah mati ranting. Apalagi nanti ada yang ngelos itu kan dia, kalau ngelos biasanya titik tumbuhnya jauh. Ya. Nah,
ini kalau ada yang ngelos, sebenarnya yang rapat-rapat itu akan mati. Nah, kalau kita mau istilahnya ingin membesarkan satu cabang, ini kita los ya, satu saja dulu di los, yang lain dikontrol. Jangan sampai nanti ini ngelos, biasanya ada yang mati. Nah, sama juga harus kita perhatikan kalau kita pruning atau ngontrol itu, seperti contoh ini, yang itu pohon preh itu kan masih panjang-panjang. Nah, kalau kita pruning, usahakan jangan seperti itu. Harus kita pendekkan mepet di ada yang mata tunasnya. Mata tunas awal pertama. Ya, ada tunasnya minimal 2. Mata tunas atau Ya, di pas mata tunas supaya nanti nih tujuan kita pruning itu kan supaya nanti membuat perantingan, yaitu harus semepet mungkin. Kalau kita pruning nanti tujuannya kita besarkan, jadi ada yang satu kita los. Iya. Jadi yang saya banyak teman-teman yang pruning itu tidak memperhatikan, hanya pruning aja di daunnya diambil. Itu sayang sekali. Pertama sudah tidak bisa besarnya berkurang, yang kedua tujuan kita pruning gagal. Tujuan kita pruning itu untuk memunculkan perantingan. Kalau kita pruning kepanjangan seperti itu, kan nanti sama aja. Harus pas ditepetkan di mata tunas yang terdekat dengan cabang atau pokoknya yang di pangkalnya, dekat dengan pangkal. Pasti nanti tumbuhnya mata tunasnya akan lebih pendek dibandingkan mata tunas sebelumnya. Lebih rapat. Lebih rapat. Ya. Jadi mungkin kesimpulannya pemruningan beriringan sama dengan pemotongan cabang cabang. Karena dinilai sudah ideal ukurannya gitu menurut saya. Kalau belum ideal, ya di pruning aja, tapi jangan dipotong. Ya. Jadi di pruning itu kalau tujuannya kita mau membentuk tunas baru, di pruning dan dipotong. Tetapi kalau kita ingin membesarkan, di pruning nggak apa-apa, tetapi ujungnya jangan dipotong. Ujungnya ini biar Tunas paling ujung. Misalnya saya ingin membesarkan ini ya, kita pruning nggak apa-apa, tapi yang di sini jangan, yang daun paling ujung ini jangan dihilangi. Ini biar nanti tumbuh terus. Nah, ini untuk membesarkan. Tapi begitu ini saya potong, dia mandek pertumbuhannya. Dia akan membentuk perantingan. Nah, tinggal kita pruning itu tujuannya mau apa? Karena kalau kita ingin mengamati kan biasanya di pruning supaya kelihatan. Nah, tapi kalau kita ingin mengamati tetapi ingin tetap membesarkan, ya udah di pruning, tetapi yang ujung-ujung jangan diambil. Ini supaya nanti berlanjut. Masih berkaitan dengan pruning, Pak. Kalau misalnya pohon itu masih di pot plastik ini, kemudian kita mau memindah ke pot yang lebih kecil, yang lebih mepet, otomatis kita mengurangi akar. Ya, apakah karena kita mau mengurangi akar itu, apakah pohon harus di pruning juga? Ya. Ini saya berdasarkan pengalaman. Kalau saya mau pindah pot dari pot besar ke pot kecil, biasanya saya pruning semua. Karena apa? Kita mengurangi ngepres akar. Kalau ngepres akar itu kan fungsinya untuk mencari makanan. Kalau ini dipotong, berarti yang mencari makanan kan berkurang, di atas juga yang membutuhkan juga harus dikurangi. Itu lebih aman. Nah, jadi harus, kecuali kalau juniper ya, juniper hati-hati. Tapi kalau pohon-pohon yang lain, kita potong akar ya atas harus dikurangi. Lebih aman di pruning sekalian. Bapak-bapak sekalian, pohon Kalimantan ini mungkin sangat sedikit ya. Jadi mungkin tidak terlalu populer seperti anting putri dan sebagainya, gitu ya. Bagaimana kalau sama-sama natural, kita memilih pohon yang banyak dimiliki oleh teman-teman, misalnya anting putri, waru,
kimeng dan sebagainya. Jadi pembahasannya lebih apa namanya? Karena banyak yang punya, nggih Pak nggih. Nah, kalau ini kan yang punya sedikit ya Pak ya. Bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Ya, setuju nggih. Nah, monggo dipilih yang sama-sama natural dulu. Kimeng Pak. Kimeng. Monggo kimeng dipilih ke Om Ade apa siapa? Kimeng yang natural. Saya tanya dulu Pak. Nah, ini nggih. Nah ini untuk Tausi atau Kalimantan ini kan jarang kita lihat di pameran, mungkin jarang sekali. Apa namanya? Jadi apa kekurangannya Pak? Pohon tadi sempat disinggung tentang mati ranting, itu mungkin itu juga jadi alasan kenapa ini jadi nggak populer, atau mungkin di pameran nggak sampai kelas tertentu misalnya. Mungkin bisa dijelaskan nggak kekurangannya? Atau mungkin ada alasan lain kenapa jenis Kalimantan ini? Terus terang saya sendiri belum pernah lihat yang rapet untuk Kalimantan. Oke, silakan Pak. Ya, memang salah satu kelemahan dari Kalimantan yang pertama tadi mudah mati ranting. Karena pohon ini pertumbuhannya cepat. Nah, sehingga kalau ada yang tumbuh ngelos, biasanya ada yang mati ranting. Kekurangannya juga pertumbuhannya cepat. Pertumbuhan cepat itu bisa menjadi kekurangan, bisa menjadi kelebihan. Di awal-awal kita bentuk itu kelebihan. Tetapi kalau sudah pohon jadi, cepat rebus itu adalah kekurangan. Kenapa? Kita harus kontrol terus. Nah, Kalimantan ini juga, jadi untuk rapat ini agak susah. Jadi harus memang kebentuk, terus kita kontrol terus, itu baru bisa. Dan ini pohon ini termasuk rakus juga. Jadi harus sering ganti media atau sering memupui. Karena kalau tidak, mudah mati ranting. Maka memang Kalimantan jarang yang di pameran itu sudah jadi, karena salah satu kelemahannya adalah mudah mati ranting. Sini keluar lagi. Nah, untuk tahapan paling jauhnya sampai mana Pak? Berarti nggak bisa sampai cucu ranting gitu. Sebenarnya bisa. Cuma kita harus benar-benar ini dirawat, artinya pupuk, ganti media dan sebagainya kita kontrol. Itu bisa. Ini dulu pernah jadi. Nah, ini karena tidak terawat, akhirnya jadi rusak karena ada salah satu yang dia ngelos. Nah, ini akhirnya ada yang membesar itu. Nah, ini sudah tidak ideal lagi. Tapi sering ngulang. Iya, harus. Karena terlalu Nanti harus kita potong yang di bawah itu sebenarnya. Potong itu sayang, kalau tidak dipotong juga, wah ini tidak akan. Ya. Di kesiapan untuk kontes, pohon ini sudah masuk semua. Karena kita lihat mulai dari pondasi bawah, perakarannya cukup mumpuni ya, cukup bagus, ditata, diprogram. Mulai dari percabangannya, cabang pertama, cabang kedua juga tertata. Ini satu pohon yang memang kita anggap pohon yang dikerokan dengan serius. Dan kita bisa berani bilang kalau pohon ini akan disiapkan dalam kontes. Kekurangannya, kelebihannya bisa kita perhatikan bahwa ini hanya kurang identifikasi aja nih, tinggal perapatannya aja. Nah, atau hal-hal yang lain mungkin yang teman-teman ingin ketahui dari satu pohon kimeng ini, monggo. Mungkin ada yang dirasa kurang pas apa, itu mungkin bisa ditanyakan, mumpung ini narasumber kita Pak Dr. Joko ini bisa membagikan pengalaman beliau dalam perawatan maupun menyiapkan pohon ini. Makasih waktunya. Langsung saja saya sedikit bercerita dulu ya Pak. Saya punya kimeng, itu kebetulan kemarin tuh mati. Nah, ketika saya buka, ternyata di dalam itu banyak ini jamur yang putih-putih itu loh Pak. Nah, saya ingin menanyakan gimana caranya untuk mengantisipasi biar tidak tumbuh jamur lagi. Makasih. Itu yang sering dialami oleh teman-teman pebun saya, bahwa kimeng yang pohon dalam tanda petik mudah kok bisa sampai mati. Nah, kematian kimeng atau jenis pikes yang lain paling banyak adalah karena adanya busuk akar. Karena kimeng ini dia medianya harus poros.
kalau dia sampai medianya tidak poros, akarnya mudah busuk. Karena ini dia mengikat air. Nah, kalau ini tidak poros, pertumbuhan jamur itu, karena di sini kalau tidak poros kan banyak atau kelembapannya tinggi, banyak airnya, itu pertumbuhan jamur akan cepat berkembang. Nah, yang menyebabkan busuk itu adalah jamur. Nah, jadi usahakan kalau pohon-pohon kimeng atau ficus jenis yang lain itu medianya poros. Apalagi kalau di musim hujan. Di musim hujan media tanah biasa, pasti kimeng akan berhenti pertumbuhannya karena akarnya tidak sehat. Nah, nanti kalau pas saya pengalaman kalau pas musim hujan, biasanya media akan saya ganti dengan yang pasir malang, hanya saya kasih tambah pupuk sedikit supaya poros, tujuannya supaya tidak terjadi infeksi jamur, kemudian tidak terjadi busuk akar. Mungkin permasalahannya karena adanya jamur itu, Pak. Menjawab ya Pak Surat ya. Untuk sinar mataharinya, Ya, kalau sinar matahari, angin itu semua bonsai syaratnya ada di situ. Sinar matahari dan angin, apalagi ficus. Ficus itu harus full sinar matahari. Angin itu juga. Nah, kalau tidak ada atau kurang sinar matahari, kurang angin, apalagi di sininya terlalu lembab, pasti dia busuk akar. Dengan akar yang busuk tadi, apakah ada solusi Pak Joko? Kita kasih obat apa sebelum mungkin udah kena hama tadi bisa sehat lagi, harus dikasih apa solusinya gitu Pak Joko? Mungkin tadi saya baru menjelaskan penyebabnya saja. Tapi bagaimana kalau terjadi seperti itu? Nah, itu harus diganti media. Diganti media, kemudian dicuci akar, dikasih anti jamur. Anti jamur banyak, antrakol dan sebagainya. Nah, itu dikasih itu. Nah, pasti dia akan sehat. Ya. Nggak usah takut, potong aja. Yang busuk itu potong. Yang tidak diperlukan juga dipotong. Sekalian peremajaan akar. Kalau kimeng berani, tidak masalah. Monggo yang lain. Mungkin sebelum ada pertanyaan, saya ingin menerangkan dulu ini pohon kekurangan dan kelebihannya. Ini pohon ini sudah umurnya mungkin saya training sudah sekitar 15 tahunan. Memang ini sebelumnya pohon yang tidak terawat, kemudian kita mulai seleksi, terus oh ini kok ada pohon yang tidak terawat, akhirnya ini kita training ulang. Ya, ini mungkin sekitar 2 tahunan lagi baru kita training 2 tahun kemarin baru kita training ulang lagi. Nah, pohon ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama jelas dia ketuaannya bagus sekali, karena memang ini pohon ini benar-benar tua, karakter tuanya sangat muncul. Nah, ini ditunjukkan dengan kimeng ini yang sampai ada kerutan-kerutan, ada sisik-sisik, ini jarang sekali kimeng. Kalau tidak tua tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Nah, ini salah satu kelebihannya, pertama tua. Kemudian yang kedua, ini untuk pohon tegak formal ini sangat ideal. Cuma kekurangannya di mana? Ada beberapa batang-batang ini yang lurus ini. Nah, ini dulu ini kelemahan, kemudian ini kita sambung supaya tidak kelihatan lurus panjang. Ini pun juga beberapa kelemahannya ini lurus. Kemudian dari akarnya sudah bagus, sudah menyebar dan tidak rata. Sekarang banyak yang pemurugam itu akarnya rata tetapi uji andong. Itu ya kalau bonsai itu kan sebaiknya asimetri. Ya jangan sampai sama semua. Nah, kelihatan bahwa itu buatan, biarpun bonsai itu buatan, tapi jangan sampai kelihatan. Ini kelebihannya akarnya natural, jadi tidak beraturan, tidak sama, ini asimetri. Cuma ini ada beberapa kekurangan di akar. Yang pertama ini dulu ngelos, ini lupa. Nah, tidak kita buat cabang akar. Ini jendol kelihatan satu.
Dan untuk mengatasinya bagaimana? Nanti kita tata, kita buat lekuan supaya nanti kelihatan dia bertabang seperti ini. Ini kita buat akan seperti ini. Nah, ini hanya kelemahannya di sini, ini jendol, tidak kelihatan bercabang, ini hanya kelihatan satu. Nah, kalau yang di lain-lain ini sudah lumayan. Kalau di belakang ini juga, kalau di belakang nggak apa-apa, tapi sebaiknya memang ini dibuat abang, tetapi daripada di depan. Kalau di depan ini wajib ini nanti kita tata. Kalau di depan, kalau di belakang sih nggak begitu masalah. Ini perantingannya dan lainnya juga sudah tepat, tinggal ini buat cucu-cucu ranting ya, ini masih belum. Ini kemarin, ini terlalu panjang. Akhirnya kita buat pohon ini natural, tetapi satu sisi lebih panjang, atau mungkin ada orang yang menyebut istilahnya dobrak. Pohon ini dobrak. Nah, kelebihannya apa? Itu membuat asimetri. Kalau bisa bonsai itu dibuat asimetri supaya tidak monoton, supaya dinamis. Ini juga bagusnya, ini ada dimensi ruang. Nah, ini pohon kalau ini ada dimensi ruang, di sini akan kelihatan, latar belakangnya akan kelihatan. Ini bagusnya. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan pohon ini. Kalau menurut ini sharing, jadi yang ini Pak, yang di atasnya yang memanjang ini, nah itu Pak, itu apakah masih memungkinkan untuk dimundurin dikit? Dipres lagi agak mundur dikit. Terlalu panjang. Alasannya biar tidak terlalu menutupi yang di bawahnya. Mundur tapi dikit Pak. Kira-kira apakah punya pemikiran seperti itu? Bisa jadi bahan diskusi Pak. Ya, itu kita berandai-andai. Ya, karena ini pohon ini sudah jadi, karena ini kan sudah ada dari dulu. Kita bentuk seperti ini. Seandainya ini dimundurkan, itu bisa. Jadi ini bisa seperti ini. Kalau seperti ini, pohon ini menjadi satu kesatuan antara yang bawah ini dan ini menjadi satu kesatuan. Kalau kita mau ini diundurin, ini nanti akan kita buat ini satu kesatuan, ini puncak, ini ada top, ini nanti sendiri. Itu bisa. Itu tergantung kita senangnya yang mana. Ya, jadi ini bisa. Kalau mau diundurin bisa. Cuma kalau posisi seperti ini, kalau diundurin ini nanti karena ini panjang. Ini panjang, kalau nanti mundur mepet, ini panjang langsung sini rempek, enggak bagus. Ya. Seperti kalau memang dari awal sudah bisa kita desain seperti itu, nggak apa-apa. Ini jadi dua top. Ini satu, ini top utama, ini top kedua. Ya. Kalau ini satu kesatuan. Satu top. Ya, satu top. Oh, berarti satu kesatuan topnya paling atas itu ya Pak? Iya. Jadi twin ya Pak ya kalau. Bukan twin tapi sendiri. Cuma tadi dongkrak apa? Dobrak tapi ini satu. Hanya awan-awannya saja yang dibedakan spasinya. Makasih Pak Tri atasnya. Baik bahan diskusi Pak. Ya, terima kasih. Yang saya kebetulan saya di rumah kan masih program grounding semua. Memang yang saya fokuskan ficus. Nah, saya mau menanyakan apakah di saat kita membuat desain itu ada standar SOP-nya atau sesuka kita? Makasih. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Ito tadi, kalau kita membuat dari awal, apalagi ngeground, kita harus sudah tahu dulu konsepnya. Jadi ini mau kita buat apa? Mau kita buat tingginya seberapa, besar seberapa, itu kita harus tahu. Bentuknya bagaimana kita harus tahu.
Jadi ya nyun sewu, beberapa kekurangan teman di sini asal ngegron wis mengko kari urusannya. Jadi kita harus dari awal lihat dulu. Oh nanti saya mau kita buat tingginya segini, besarnya sekian. Ya sudah. Ini pokoknya nanti besarnya dulu yang kita tentukan. Oh, besar sekian. Kemudian fondasi ini harus kuat. Ini harus ditata sekalian dari awal. Dari awal, oh akarnya itu bagaimana? Akar yang bagus itu nggak usah banyak-banyak. Saya baca di referensi idealnya adalah 5, jadi 3 sampai 7. Kalau 3 itu kurang begitu bagus. Dan 5 sampai 7 kita dibuat ganjil. Kok ganjil kenapa? Ini, tadi kembali lagi ke asimetri. Kalau ganjil itu asimetri, kalau genep biasanya lebih ke arah simetris, itu kurang bagus. Kita buat ganjil. Oh misalnya 5 gimana saja? 1, 2, 3, 4, belakang 1. 5 aja sudah cukup. Nah, supaya nanti biar kelihatan kokoh, dari 5 tadi ini kita potong, ini ada anak akar. Nah, nanti kita potong lagi seperti ini ya, contoh ini kita potong, ini ada anak akar. Kemudian ini kita potong lagi, ini ada cucunya. Udah maksimal 3 saja sudah cukup. Kalau terlalu banyak nanti nggak bagus. Nah, nanti kalau sudah sampai cucu itu sudah bagus. Nah, itu harus kita program. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau nanti kaki 1000 itu nanti kita membuat anak atau sampai cucu itu susah. Cucu tidak kelihatan kokoh, kelihatan buatan sekali. Nah, jadi pertama tadi sudah kita konsep dulu. Kemudian ini mau berapa? Kita buat akarnya bagaimana? Nah, setelah itu ini sudah sesuai. Nah ini kita potong, kita ambil 2, 1 untuk lanjutan, satu untuk lanjutan ke atas, yang 1 untuk tangan pertama. Nanti setelah itu ini kita potong lagi, 1 untuk lanjutan, 1 untuk tangan kedua, dan seterusnya. Nah, kalau masih program di bawah ya tahap-tahapannya seperti itu, sampai nanti seperti yang pernah saya sampaikan yang dulu saya pernah presentasi tentang bonsai yang ideal itu bagaimana. Jadi jangan asal wah sudah besar dipotong nanti bentuknya di pot lama sekali. Hanya di pot kita hanya membuat perantingan. Itu kita juga punya pilihan, Pak. Kita mau bonsai kita itu kita jual, kita pasarkan, atau memang hanya untuk kita koleksi pribadi, atau mau kita masukkan idealisme kita dalam bonsai itu sendiri. Ada beberapa hal. Kalau memang kita berharap bonsai kita itu mau kita jual, paling tidak kita harus memiliki komposisi yang bagus, bonsai yang jadi, supaya bisa mengikuti pasar. Karena bagaimanapun juga bonsai yang bagus itu di pasar jauh lebih mudah dibanding kita menjual bahan yang sekedarnya aja. Nah, kalau memang kita pengen berapresiasi terhadap karya seni bonsai sebagai senimannya, silakan, itu tidak ada SOP-nya. Itu terserah mau seperti apa. Karena pengembangan dalam kesenian apapun itu sangat bebas, Pak. Tetapi kalau kita mau itu jadi, wah ini tak golek berlian maupun golek upo, ya aku kudu mengikuti tren nih istilahnya. Oh, trennya anting putri lagi kudu ini bogel segala macam. Itu yang harus kita juga pelajari. Nah, fungsi dari kita berkomunitas salah satunya itu. Ada komunikasi, ada informasi, mungkin ada yang cari siapa yang sudah siap. Nah, kebanyakan banyak orang-orang yang mengincar pohon pun sekarang tidak hanya pohon yang sudah jadi di pot, malah mereka senang yang di grow. Karena apa? Mereka tahu konsep dari awalnya, mereka bisa membaca, bisa melihat, oh ini memiliki potensi. Nah, itulah kenapa kita memprogram bonsai itu sangat penting juga, karena memang hasil apapun yang kita capai dengan grounding itu jauh lebih maksimal dibanding kita mendongkel alam terus kita menggarap lagi, itu kemungkinannya jauh lebih lama. Ini pohon sinensis. Mungkin saya training udah 10 tahunan lebih. Ini saya dapatkan dari Batu Malang, Pak Isma, yang trainer ya, Mas, trainer yang udah sangat senior, yang awal-awal
budidaya sinensis yang membuat liuan seperti ini bukan keringan ya, maksudnya bukan tempelan, ini asli. Ini asli, walaupun kelihatan seperti tempelan tapi ini asli. Ya, ini dari Pak Isma memang sudah dibuat seperti ini, cuma dulu tidak sampai pecah-pecah gini, masih utuh jadi satu. Kemudian setelah lama dia ini memisah antara yang kering dan yang hidup, ini memisah. Jadi kekuatan pohon di sini adalah di liuannya. Dia liuannya sangat luar biasa. Nah, ini kalau orang nggak tahu dikira ini tempelan. Karena zaman dulu sering hanya gini aja ditempeli, tapi ini asli. Pohon ini bagus, liuannya main. Ini ada 2 muka, dari sini bisa, dari sini juga bisa, tapi ini lebih kita arahkan yang dari sini karena ini lebih hidup, bentukannya lebih hidup. Ya. Cuma ini juga punya beberapa kekurangannya. Yang pertama adalah yang jelas adalah di kepala. Ya, ini tidak ada dimensinya, tidak ada awan-awannya, ini terlalu kesuburan. Ini harusnya nanti kerapatan, ini terlalu rapat ya, terlalu rapat. Ini harus dibuat awan-awan, ini harus dikurangi ya, biar ada ruang Pak ya, biar ada ruang. Dan terlalu berat kalau mau untuk pameran, ya ini pasti akan kita buat awan ya. Nah, ini kelebihannya adalah di liuan ini yang sangat luar biasa gitu. Ini keringannya juga sudah keras sekali ini. Ini sudah yang keropos-keropos sudah hilang ini, tinggal latihnya aja ini. Ini pot juga sudah sesuai. Potnya ini bagus, agak tipis, bulat. Memang kalau untuk gaya-gaya yang informal ini bulat tipis itu lebih mendukung. Jadi pemilihan pot itu juga sangat penting. Seperti tadi yang Kimeng kan gayanya kekar, itu potnya harus kotak. Kalau kotak itu akan kelihatan kokoh. Tetapi kalau bulat ini feminin. Bonsai itu kan salah satu penilaiannya perakaran, Pak. Iya. Nah, bagaimana dengan bonsai semacam ini, di mana perakarannya seperti ini, Pak? Ditanyakan, kemudian sering menjadi permasalahan bahwa akarnya kayak gini bagaimana? Bonsai itu akarnya harus kuat dan sebagainya. Nah, ini kita lihat dulu bahwa ini adalah bentuknya pohon informal, seolah-olah bahwa pohon ini sudah di tempat alam sampai dia menepuk, mulai dan sebagainya, sampai ini terkelupas, pasti dia sudah umurnya tua sekali. Nah, kemudian pasti akarnya dia tidak mungkin kokoh karena ini sudah miring juga. Kalau dia tegak lurus itu harus kokoh, seperti Kimeng tadi, dia harus kokoh. Kalau gini akarnya nggak mungkin kokoh, pasti dia akan mencari keseimbangan. Oh, dia kok miringnya ke kiri, yang kanan harus kuat karena dia untuk mencekram, dan sebaliknya. Nah, kalau sudah bentuk-bentuk pohon seperti ini, akar tidak diperhatikan. Kalau pohon seperti ini akarnya seperti Kimeng tadi kokoh, itu justru nggak bagus, tidak sesuai dengan yang di alam, tidak sesuai. Karena ini sudah di tempat alam sampai dia muntir-muntir gitu kan, pastinya pohon rubuh, berdiri lagi dan sebagainya. Nah, dan biasanya pohon-pohon ini di tebing. Kalau di tebing jarang yang akar itu kokoh. Nah, jadi kalau untuk pohon bentuk seperti ini, akar mau apapun tidak masalah. Tolong teman-teman memanfaatkan Mas Febri
bertanya tentang dunia Juniper bagaimana. Karena ini perawatannya dan lainnya agak berbeda dengan jenis-jenis yang lain. Dan nanti kami persilahkan dengan Mas Febri.